Halo guys, annyeonghaseyo masyarakat Indonesia. Oke, akhirnya iOS 16.2 dirilis oleh Apple ya guys ya. Buat kalian pengguna iPhone 8 ke atas, langsung aja cek di software update kalian. Saat ini iPhone 13 zona adusi di posisi masih di iOS 16.1.2. Untuk ukuran file iOS 16.2 ini sebesar 1,16 GB. Ingat, untuk ukuran file biasanya berbeda-beda di setiap iPhone. Selain iOS, ada juga watchOS, iPadOS, macOS yang kebagian update. Oke, sebelum Jona Azusi melakukan update, biasanya Jona Azusi mengaktifkan VPN dulu guys. Karena ini sudah kebiasaan agar proses download iOS-nya itu lebih cepat. Gak tahu kenapa Jona Azusi merasakan kalau pakai VPN itu lebih cepat ya. Dan VPN yang Jona Azusi pakai ini adalah VPN 1.1.1.1. Penggunaan VPN ini juga Jona Azusi gunakan untuk mengupdate seperti game, aplikasi yang ada di App Store. Oke, langsung aja Jona Azusi update iOS terbaru yaitu iOS 16.2. Oke, setelah menunggu proses update sudah selesai, Jona Azusi akan informasikan fitur-fitur yang terbaru dan yang menurut Jona Azusi penting-penting aja ya. Oke, yang pertama kita bahas Apple Music Sync ya. Ini adalah fitur pada aplikasi Apple Music yang memungkinkan untuk kalian berkaraoke langsung. Tinggal masuk ke Apple Music, kemudian kalian play musik tersebut, pencet icon lirik, kemudian kalian bisa atur icon mic ini dengan cara slide. Kalau kalian ingin menghilangkan suara dari penyanyi, suara penyanyinya akan langsung hilang dan tinggal suara instrumennya saja. Kalau ngomongin fitur seperti ini sebenarnya di aplikasi musik sudah kapan hari ada fitur mirip seperti ini. Tapi perlu kalian ingat, Apple Music itu beda ya. Pastinya akan lebih baik. Tapi sayangnya fitur ini cuma ada di iPhone 11 ke atas. Ya, moga jadi update mendatang iPhone 8 sampai iPhone XR bisa dapat ya, seperti kejadian persentase baterai yang kemarin. Dan yang kedua adalah aplikasi Freeform. Dan di sini langsung otomatis terinstall ya teman-teman. Langsung aja kita coba buka. Jadi aplikasi Freeform ini adalah aplikasi untuk memudahkan kalian yang suka melakukan brainstorming dengan teman atau partner kerja kalian. Kalian bisa menulis, kalian bisa menggambar. Di sini menggambar gagasan atau ide-ide kalian. Project dalam aplikasi ini bisa kalian share dan bahkan bisa kalian lakukan secara real time dengan teman kalian pengguna iPhone atau iPad pastinya. Kalian juga bisa menggunakan FaceTime saat menggunakan aplikasi Freeform ini. Kemudian perubahan yang ketiga yang ada di iOS 16.2 di sini adalah di bagian AirDrop. Kalau kalian masuk ke AirDrop, di sini akan ada perubahan di bagian Everyone. Di sini berubah menjadi Everyone for 10 menit. Apabila dalam waktu 10 menit AirDrop kalian tidak digunakan, maka akan mati sendiri dan beralih ke kotak only. Kalau di iOS sebelumnya, AirDrop Everyone ini akan nyala terus apabila kalian memilih AirDrop Everyone. Dan yang keempat yang akan Jona Azusi bahas di sini di bagian widget terbaru di iOS 16.2. Untuk iPhone 13, Jona Azusi widget terbaru yang ditambahkan adalah Jet Sleep. Widget ini akan berguna buat kalian yang juga menggunakan Apple Watch. Jadi hasil dari tracking data saat kalian tidur, kalian akan bisa tampil di widget yang sudah kalian atur. Keempat fitur yang Jona Azusi jelaskan tadi menurut Jona Azusi yang lumayan penting ya. Sebenarnya ada banyak fitur lain seperti fitur AOD atau Always On Display yang ada di iPhone 14 yang bisa di custom. Yang sebelumnya menampilkan wallpaper sekarang bisa di custom
bisa dihilangkan wallpapernya. Kemudian fitur yang ada di Apple TV di mana sekarang tersedia Live Activity. Fitur ini bisa dipasang di Dynamic Island di iPhone 14 untuk mengetahui skor sepak bola, NBA, dan lain-lain. Kemudian ada Advanced Data Protection dan ada juga fitur Game Center yang bisa share play, jadi bisa main game bareng, dan ada beberapa fitur lainnya. Yang terakhir, Jono Ajusi akan membandingkan performa iPhone 13 Jono Ajusi saat di iOS 16.1.2 dan iPhone 13 pada iOS terbaru 16.2 dengan cara menggunakan aplikasi Antutu. Jadi iPhone 13 Jono Ajusi akan Jono Ajusi charger sampai 100% dan aplikasi yang running di background akan Jono Ajusi semua tutup. Setelah itu Jono Ajusi akan melakukan tes benchmark dengan menggunakan Antutu. Oke guys, itu tadi perbandingan skor Antutu dari iOS 16.1.2 dan 16 yang terbaru ini, yaitu 16.2 ya. Dan hasil skor Antutu 16.2 yang paling besar ya, yang lebih besar ya teman-teman. Di sini lumayan jauh ya selisihnya. Untuk iOS 16.1.2 itu skor Antutunya 674.081 ya. Sedangkan untuk iOS 16.2 ini sebesar 788.221 ya. Perlu diingat, tes ini sebenarnya hanya tes yang pengen Jono Ajusi lakukan saja. Untuk kemampuan lebih lanjutnya harus Jono Ajusi rasakan sendiri beberapa hari setelah update ini ya teman-teman. Dan skor Antutu yang berbeda, ternyata di kemampuan baterainya juga mengalami semacam peningkatan ya. Karena saat memulai benchmark ini, HP Jono Ajusi di keadaan baterai 100% ya, dan setelah selesai pengetesannya di iOS 16.2 kapasitas baterainya masih 100%, sedangkan di iOS 16.1.2 kapasitas baterainya berkurang 1% ya. Bagaimana menurut kalian yang sudah update ke iOS 16.2? Apakah yang kalian rasakan lebih smooth dan performanya lebih baik juga? Silahkan tulis di kolom komentar. Itu dulu video kali ini. Thanks for watching. Jangan lupa bantu subscribe channel ini biar channel ini terus berkembang ya guys ya. Oke, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.